Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita buka hati kita saat ini. Mari kita sembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Seseorang yang menerima janji dari Tuhan adalah sama seperti seseorang yang menerima impian yang dari Tuhan untuk hidupnya. Dan Tuhan yang baik pasti memberikan impian yang baik untuk hidupnya. Saudara, ketika seseorang menerima janji dari Tuhan, maka ada dua hal yang harus terus dijaganya. Yang pertama, dia harus percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dia harus taat kepada Tuhan. Sehingga percaya dan taat itu akan menjadi chemistry, akan menjadi ramuan yang tepat di dalam hidupnya, supaya apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya itu menjadi kenyataan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Kalau kita ini berpaling kepada Allah, maka kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita harus percaya kepadanya. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apabila seseorang menerima janji yang besar daripada Tuhan, maka yang harus dijagainya adalah dia harus percaya kepada Tuhan dan dia harus taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bahkan terhadap satu keadaan yang sulit yang meminta dia untuk berkorban, maka dia harus percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ketaatan demi ketaatan harus menjadi persembahan dari setiap orang yang ingin janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Bukan berpikir dengan kekuatannya sendiri, bukan berpikir dengan kemanusiaannya, tetapi dia mulai berpikir dengan cara pandang Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari Abraham yang diuji oleh Tuhan untuk memberikan persembahan berupa anaknya yang dikorbankan. Saudara, jangan kaget mengapa anak dikorbankan. Di zaman itu, bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa di sekitar Abraham hidup, mereka terbiasa untuk memberikan persembahan anak mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan Tuhan Abraham, Allah Yehova itu, dia menguji Abraham. Mengapa? Karena Tuhan ingin tahu apakah Abraham tetap percaya dengan impiannya Tuhan. Karena Abraham memiliki anak Ismail dan Ishak, dan anak perjanjian adalah Ishak. Ketika Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, maka itu menguji hati Abraham, menguji ketaatan Abraham. Apakah dia percaya kepada Tuhan di atas segala-galanya? Kita baca dari Kejadian pasal yang ke-22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mungkin kita heran, kenapa Abraham begitu mudah mentaati Tuhan? Kenapa Abraham begitu mudah melepaskan akan Ishak, anak yang dicintai? Kita tahu bahwa dari Hagar, Abraham punya anak yang bernama Ismail. Dia bersukacita atas Ismail. Tapi apa yang terjadi ketika anak perjanjiannya Ishak lahir? Maka dia harus mengikuti apa kata Sarah yang mengusir Hagar dan Ismail. 13 tahun dia menikmati hidup bersama Ismail, dari bayi tambah besar sampai remaja.
Kemudian ketika dia begitu bahagia dengan Ismail, dan Ishak kemudian lahir dari Sarah, maka ketika Sarah meminta untuk dia mengusir Hagar, dia melepaskan Hagar dan Ismail. Itu kehilangan yang sangat amat menyakitkan. Tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan janji, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa menentukan, dan dia memilih taat daripada memilih menuruti akan keinginan hatinya, keinginan perasaannya. Dia singkirkan perasaannya dan dia mau percaya kepada Tuhan bahwa melalui Ishak akan dibangunnya suatu bangsa yang besar. Tetapi ketika pada suatu kali Tuhan meminta dia mengorbankan Ishak, maka pengalaman demi pengalaman Abraham sebelumnya dengan Tuhan mengajari dia lebih baik taat kepada Tuhan. Dia yang sanggup untuk memberikan kehidupan setelah kematian. Dari mana kita tahu? Dari Ibrani pasal yang ke-11, saya bacakan ayat yang ke-17 mulai. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-19 dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dari surat Ibrani ini kita tahu bahwa Abraham berpikir bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sanggup menepati. Dan kalau Tuhan meminta akan ketaatannya, bahkan meminta Ishak, anak perjanjian ini untuk dikorbankan, maka Abraham berpikir, Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Maka dia taat kepada Tuhan. Saya baca berikutnya, ayat yang keempat dari Kejadian pasal yang ke-22. Kita kembali kepada peristiwa di mana Abraham diuji. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kepercayaan Tuhan kepada Abraham dimunculkan dengan konsep pikir yang mengakui bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Sehingga ketika dia berbicara kepada bujang-bujangnya, dia katakan, kami akan pergi dari sini, kami akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Kata sembahyang ini di dalam bahasa yang lain dikatakan kami akan menyembah. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Tidak dikatakan sesudah itu aku Abraham kembali kepadamu. Tetapi dikatakan sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Menarik sekali. Ekspresi pengalaman Abraham dengan Tuhan ditunjukkan dengan perkataan, ditunjukkan dengan pikirannya yang terjagai bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun termasuk membangkitkan orang dari kematian. Kita tahu cerita berikutnya. Abraham dan Ishak pergi ke gunung yang ditunjukkan Tuhan. Lalu Abraham menyiapkan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya, diletakkannya di atas kayu. Dan kemudian dia ambil pisau dan segera menyembelih anaknya, dikatakan. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Dia menjawab, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ketaatannya Abraham menjadi persembahannya dia. Apakah kemudian Ishak jadi dikorbankan sebagai bagian dari penyembahannya? Tuhan katakan, jangan kau bunuh anak itu. Lalu apa yang dipersembahkan oleh Abraham? Yang dipersembahkan adalah ketaatannya. Lalu kemudian Tuhan menyiapkan akan domba jantan di belakang Abraham yang tersangkut di belukar. Kemudian Abraham mengambil domba itu, mengorbannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Yang naik ketaatannya, kemudian korbannya disiapkan. Belajar apa dari hal ini? Belajar bahwa kalau Tuhan sudah memberikan janji dan impiannya kepada kita, maka yang kita berikan kepadanya adalah kepercayaan kita penuh total kepadanya dan ketaatan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikannya dalam hidup kita. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.